Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatil kiram. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kedua orang tua saya, mama dan bapak, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati saudara-saudara saya, Ece yang udah 2 hari masak, lalu adik dari Sukabumi, Tepi sama Ayana dari Sukabumi, alhamdulillah. Cuma 1 orang lagi yang bungsu nggak bisa datang dari Jakarta karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Paman-paman Bidede, kemudian Aib, Teh Apong, Kasepuhan, Mama Neneng, Neng Dewi dan semua keluarga, seluruh jamaah yang hadir di sini dari Majelis Taklim Al-Fudola, kemudian As-Sakinah, mana lagi? At-Taqwa, terus Al-Khalifah, Nurul Islam, Al-Mujahidin, BTN, Al-Kahfi, Belendung, As-Sakinah, atas kasih besarnya. Alhamdulillah. Yang tidak lupa guru saya yang hadir, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ringankan langkah kita, diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Semoga langkah kita oleh Allah dicatat sebagai amal kebaikan. Allah angkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Perasaan baru kemarin kita memperingati Maulid Nabi 2024. 1 tahun begitu terasa cepat. Mungkin ada tahun lalu hadir, sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Ada? Ada. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa hadir lagi di tempat ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin seyakin-yakinnya ibu datang ke sini bukan karena bu hajinya, bukan karena konsumsinya, bukan karena kuehnya, tetapi ibu datang ke sini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan itulah yang menggerakkan kita. Walaupun tunduk, kita langkahkan kaki. Walaupun malas, kita kuatkan untuk bisa berangkat. Walaupun ada halangan ini dan itu, kita berangkat. Kenapa? Membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan itulah yang menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, setidaknya kita sebagai umat Nabi ini harus membuktikan cinta kita dengan 3. Yang pertama, memperbanyak baca sholawat.
Kalau dilihat dari wajahnya memang ahli salawat semua nih. Walaupun sehari mungkin 10 biji. Ada yang 100, ada yang 1000. Terusin. Sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, yang pertama banyak baca sholawat. Dan kalau sekarang ada orang baca sholawat, hutang nggak lunas. Memang baca sholat bukan untuk lunas hutang. Hutang tetap harus dibayar. Sholawat itu sebagai tanda kita terima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas petunjuknya, atas hidayahnya kita iman kepada Allah, kita bertauhid kepada Allah, kita tahu beribadah kepada Allah, tahu mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Maka kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa-jasanya. Tapi nanti akibatnya, ketika orang baca sholawat sekali, diangkat derajatnya 10 kali, diberikan pahala dan rahmat Allah 10 kali, dihapuskan dosa 10 kali. Kalau orang ahli sholawat, bisa jadi jalan keluar dari masalahnya bukan lewat jalur bumi, tetapi jalur langit. Asalkan kita percaya, asalkan kita istiqomah. Lah kalau sekarang hutangnya 100 juta, baca salawatnya cuma 10, nggak ngepeng. Nggak ngepeng. Kalau mau ya tambah banyak lagi. Umur kita berapa sekarang? 40 tahun, baca salawat baru sebulan. Lah nggak ngepeng. 40 tahun berarti lupa, baru sebulan baca. Artinya apa? Dari segi umur belum imbang. Walaupun kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus saja. Ini sebagai bukti yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa kita ikut Nabi dan cinta Nabi adalah mengikuti sunnahnya, mengikuti akhlaknya. Nabi memberikan contoh kepada kita dari mulai tidur sampai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana Nabi bermasyarakat, bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi ke pasar, bagaimana Nabi bersama keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Semuanya jadi contoh. Maka kenapa Nabi itu diangkat dari manusia bukan malaikat? Karena kalau Nabi itu dari malaikat, kita susah nyontoknya. Karena malaikat beda dengan manusia. Lalu Allah jadikan Nabi dari manusia supaya gampang nyontoknya. Kita tidur, Nabi tidur. Kita bangun, Nabi bangun. Kita nikah, Nabi nikah. Kita punya anak, Nabi punya anak. Kita ke pasar, Nabi ke pasar. Kita tiktokan, Nabi tidak ada, belum ada. Supaya gampang menirunya. Makanya Nabi diangkat dari manusia. Supaya gampang. Maka ikuti sunnahnya dan ikuti akhlaknya. Yang ketiga, kata para ulama, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, baca hadisnya. Maka saya bawa kitabnya, kita akan baca satu hadis saja sebagai bukti kita cinta kepada Nabi. Dan para ulama mengatakan kalau kita ingin seperti berhadapan dengan Nabi, maka sering-sering baca hadis Nabi. Kenapa? Karena dengan membaca hadis Nabi, seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi dan kita mengulangi ucapan-ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bawa kitabnya, kitab Nasaihul Ibad. Ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Saya ambil dari bab ke-10, makalah ke-28. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mendengar dari Nabi. Qala Rasulullah dzata yaumin li iblis alaihi laknatu. Suatu saat Nabi itu ketemu sama iblis. Percaya enggak Nabi ketemu sama iblis? Percaya enggak? Kalau ibu punya tetangga nih,
kadang benar ngomongnya, kadang bohong. Sekali dia ngomong, percaya nggak? Enggak. Karena dia kadang benar, kadang bohong. Ketika ngomong, kurang percaya. Tapi kalau sekarang ada orang benar terus, jujur terus, nggak pernah bohong. Kalau dia ngomong, percaya atau enggak? Percaya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, "Dzata yaumin li iblis." Nabi pernah ketemu sama iblis, bertanya kepada iblis. Apa pertanyaannya? Kam ahibbauka min ummati. Wahai iblis, ada berapa kekasihmu dari umatku? Nabi nanya ke iblis, ada berapa kekasihmu dari umatku? Hati-hati, ini kekasihnya iblis. Ditanya oleh Nabi kepada iblis. Dijawab oleh iblis, Asyratu nafarin. Saya punya kekasih dari umatmu 10 kelompok. Banyak apa dikit? Dikit apa banyak? Mudah-mudahan kita nggak masuk sini nih. Yang pertama, kata iblis, awwaluhum al-imamul jair. Yang pertama yang menjadi kekasihku adalah pemimpin yang zalim. Yang zalim. Siapa pemimpin zalim itu? Pemimpin yang tidak sayang rakyatnya, yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang EGP terhadap rakyatnya, yang tidak mau punya pikiran mensejahterakan rakyatnya. Itu namanya al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Maka kita nih sebagai rakyat punya kewajiban doain pemimpin. Doain pemimpin agar pemimpin kita ini dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pemilu jangan mau dibayar 20.000 suruh milih. Langsaknya 5 tahun gara-gara 20.000. Al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpin zalim itu menjadi kekasihnya iblis? Karena kalau ibu punya teman jahat, paling jahatnya cuma sama ibu. Tapi kalau pemimpin ini jahat dan zalim, yang sengsara jutaan manusia. Jutaan manusia. Maka doakan pemimpin-pemimpin kita agar sayang kepada rakyatnya. Dari mulai RT, RW, camat, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden, doain. Kalau mereka berada dalam bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mereka sayang kepada rakyatnya. Amanah, tanggung jawab, bahkan siap berkorban, mengeluarkan uangnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kita ini punya gubernur yang viral di mana-mana. Doain. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ikhlas tulus dari hatinya, betul-betul ingin mensejahterakan rakyatnya. Jangan juga kita zalim, rakyat suudon kepada pemimpinnya. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata iblis, siapa yang menjadi kekasihmu? Kata iblis dijawab, yang kedua adalah wal mutakabbiru, orang yang sombong dan takabur. Orang sombong takabur itu adalah kekasihnya iblis. Kenapa? Karena orang yang sombong itu adalah hakikatnya dia rendah tapi menganggap dirinya tinggi. Dirinya itu hina tapi menganggap dia mulia. Orang sombong itu cirinya dua. Satu, batrul haqqi wa gumtun nas. Dia meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi kalau kita sekarang punya baju, lihat temennya, Allah, bagusan saya bajunya. Itu udah tanda-tanda takabur. Allah, motornya doyok gitu, alasan orang. Itu tanda-tanda takabur, meremehkan orang lain.
Siapapun yang meremehkan orang lain di dalam hatinya, maka masuk sifat takabur. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, kata iblis apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini diciptakan dari api, lebih mulia daripada Adam dari tanah. Harusnya Adam hormat kepadaku, sujud kepadaku, karena aku dari api, Adam dari tanah. Dia meremehkan tanah. Dia pikir api lebih mulia dari tanah. Maka itu sebagai penyakit pertama yang muncul di jagat raya. Maka hati-hati, ada takabur. Bahkan di ayat lain disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang di dalam hatinya ada penyakit sombong. Orang sombong itu ujungnya adalah hina. Orang sombong itu ujungnya adalah kehancuran dan penyesalan. Jangan sampai ada sombong. Yang ketiga, siapa yang menjadi orang kekasihnya iblis? Yang ketiga, wal ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiq. Yang ketiga adalah orang yang punya harta enggak peduli dari mana dia dapatkan, yang penting dapat. Enggak lagi mikir ini halal, ini haram, yang penting dia dapat. Maka orang yang penting dia dapat, enggak mikir lagi halal haram, tandanya dia menjadi kekasih iblis. Hati-hati. Kalau kita dapat, nanya dulu, ini halal apa haram. Setelah dapat, belanjakan, ini halal apa haram. Orang kalau dapatnya nanya, keluarnya nanya, maka dia tidak akan menjadi kekasih iblis. Tapi kalau yang penting dapat banyak, yang penting dapat banyak tanpa berpikir halal dan haram, itu tandanya dia kekasihnya iblis. Ibu kalau dapat uang dari suami suka nanya enggak dari mana? Kalau dikit nanya, kalau banyak enggak. Makanya kuncinya gini Bu, kuncinya. Yang penting apa yang dibawa oleh suami itu, yang penting halal dan berkah. Setuju? Yang penting halal dan berkah. Enggak apa-apa banyak juga. Betul? Enggak apa-apa banyak juga. Yang penting halal dan jangan dibalik. Jangan dibalik. Maka kita sebagai istri ini bisa menjadi rem. Bagi siapa? Bagi suami. Kalau suami melakukan aktivitas yang di luar ajaran agama, maka kita sebagai istri bisa menjadi rem, menjadi penasehat. Sebaliknya istri pun bisa menjadi pendorong. Suami melakukan keburukan dan mencuri harta orang lain. Kenapa? Karena permintaan, tekanan, dan lain-lain. Maka hati-hati. Orang yang mendapatkan harta tanpa bertanya dari mana harta itu, yang penting dapat banyak, maka dia akan menjadi kekasihnya iblis. Yang keempat, wal alimul ladzi saddaqal amir ala juri. Yang keempat adalah orang yang berilmu, Pak Ustadz, Pak Kiai, ada ulama, yang dia tahu penguasa itu zalim, tapi dia nempel ke penguasa zalim itu, membenarkan kedolimannya, bukan meluruskan kesalahannya. Ini orang berilmu seperti ini, maka ilmunya tidak bisa menyelamatkannya. Dia sebagai tanda, sebagai kekasihnya iblis. Yang kelima, watajirul khoin. Siapa dia? Pedagang yang khianat, pedagang yang tidak jujur. Pedagang tidak jujur ini sebagai kekasihnya iblis. Dia kurangi timbangan, kurangi ukuran. Jual yang buruk-buruk padahal ngomongnya baik-baik. Hati-hati. Apalagi sekarang kita belanjanya online. Di gambarnya bagus. Pas beli, ya salah. Pernah kayak gitu? Tiap malam nongkrokin like terus ya. Harganya murah nih, gambarnya bagus sekali. Tahu-tahu yang datang,
Orang seperti ini at-tajirul khain, dia menjadi kekasihnya iblis. Padahal di hadis lain disebutkan seorang pedagang yang jujur ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Kalau ada pedagang yang jujur, maka nanti di akhirat dia akan disatukan dengan para nabi, para rasul, orang-orang yang jujur dan orang-orang mati syahid. Bagaimana seorang pedagang yang jujur itu derajatnya tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau memang jelek, ngomong jelek. Kalau memang bagus, bagus. Termasuk di dalamnya, kalau jadi pedagang jangan banyak sumpah. Cek, ini kerudung seberapa hargana? Udah ke mas 100 nih. Tong 100, 75 weh. Wallahi, tuh modal lagi 100.000. Abdi ngajual 100. Lah, lamun ayeuna modal 100 jual 100 ngapain dagang? Kan dagang teh ngambil untung, pakai sumpah segala. Kata Nabi, kalau orang jualan pakai sumpah, itu nanti diangkat berkah dari barang dagangannya. Na'udzubillah. Jadi siapapun yang dagang, jangan sampai hianat, berdusta, berbohong. Sampaikan saja. Ini baik, baik, ini buruk, buruk. Ini harganya sekian, 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 sudah. Jangan sampai dicampur dengan bohong, menyembunyikan cacat, atau justru nipu pembeli. Berikutnya, yang keberapa? Yang keenam, wal muhtakir. Siapa dia muhtakir ini? Orang yang nimbun barang-barang kebutuhan pokok. Orang lagi butuh gas ditimbun. Orang lagi butuh minyak goreng ditimbun. Ditimbun itu artinya ada stoknya, cuman nggak dijual. Ada stoknya, nggak dikeluarin. Itu namanya nimbun. Nah, harganya dinaikin baru keluar. Wal muhtakir itu tandanya dia menjadi kekasih iblis. Berikutnya yang ke-7, wazani, orang yang berzina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga, anak-anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan zina. Yang berikutnya wa akilu riba, pemakan riba. Orang yang makan riba. Riba pun sama. Riba itu adalah ngambil keuntungan biasanya dari utang piutang. Kalau orang ingin ngambil keuntungan dari utang piutang namanya riba. Kalau orang mau ngambil keuntungan jangan dari utang piutang tapi dari jual beli. Ibu punya barang mau kena, modalnya 100.000, dijual 200.000, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Dijual 300.000, boleh enggak? Boleh. Dijual 500.000, boleh enggak? Boleh. Selama ada yang beli, boleh. Terserah. Ngambil keuntungan dari jual beli, boleh. Karena memang kita punya hak ngambil keuntungan dari jual beli selama ada yang beli. Yang tidak boleh ibu bohong, ini dari luar negeri padahal dari Tanah Abang. Ini kualitas super padahal biasa aja. Yang bohongnya yang dilarang, keuntungannya silahkan. Tapi kalau pinjam meminjam, itu asasnya, pondasinya tolong menolong, jangan ngambil keuntungan. Saya rugi minjemin sama kawan 1 juta, baliknya 1 juta. Emang utang piutang mah tolong menolong, bukan cari keuntungan. Jadi kalau mau cari keuntungan jangan minjemin ke orang, jadikan ini muter jadi bisnis, silahkan. Tolong menolong itu, pinjam meminjam itu asasnya tolong menolong. Dalam satu riwayat disebutkan, kalau kita tolong orang lain dengan pinjaman kita, katakanlah sebulan, setiap hari kita dihitung sedekah. Coba. Itu ganjaran yang kita peroleh. Maka jangan sampai wa akilu riba. Berikutnya,
Yang keberapa? 9. Wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang bakhil, kikir, pedit, pada gehese, cap jahe. Oret. Orang bakhil itu dia nggak seneng kalau punya teman bakhil. Tuh. Orang bakhil. Orang bakhil itu dia akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, dia jauh dari surga, dia dekatnya ke neraka. Orang bakhil. Tapi kalau orang dermawan, dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari setan. Kan kita senang kalau punya teman dermawan. Senang apa enggak? Senang, kemana-mana diajak, ditraktir, senang kan? Tapi punya teman bakhil, koret, meregehese, senang enggak? Koret dong diajak ke laut aja. Yang ke-10 yang menjadi kekasihnya iblis adalah wasyaribul khomril mudmin alaiha. Orang yang minum khomer. Kalau sekarang narkoba. Itu adalah kekasihnya iblis. Tapi dari 10 ini kalau orang tobat, diterima nggak tobatnya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosanya, setinggi apapun dosanya, dia datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima taubatnya. Allah terima ampunan diberikan kepadanya selama dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmatku. Kalau engkau banyak dosa, pernah dosa kecil atau besar, sini, kata Allah, sini. Taubat sini, aku akan ampuni. Jangan putus asa. Maka siapapun yang pernah melakukan 10 perkara tadi, taubat kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 10 golongan yang menjadi kekasihnya